terpercaya. Lagi, anggota Polri dipecat tidak dengan hormat. Kali ini ada ex-Kasat dan Kanit Narkoba Toraja Utara yang terbukti terima setoran dari bandar narkoba. Harga sejumlah bahan pangan mulai melonjak jelang Lebaran. Harga cabai jadi yang paling tinggi di sejumlah daerah. Veda Ega Pratama mendapat sanjungan tinggi usai debut sensasional di Moto3 2026. Selamat pagi saudara, saya Hendra Bakti menemani Anda dalam Kompas Pagi. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Kita jelang informasi yang pertama. Kita awali informasi yang pertama di Kompas Pagi saudara. Ex-Kasat Narkoba dan juga Kanit 2 Satres Narkoba Polres Toraja Utara dipecat tidak dengan hormat. Keduanya diberhentikan jadi anggota Polri setelah terbukti menerima setoran dari bandar narkoba. Kasus setoran bandar narkoba ke anggota Polri di Toraja Utara, Sulawesi Selatan jalani sidang etik di Polda Sulawesi Selatan 10 Maret 2026 kemarin. Terdakwa ex-Kasat Narkoba AKP Arifandi Effendi dan juga ex-Kanit 2 Sat Narkoba Aibtu Nasrul. Ex-Kasat Narkoba AKP Arifandi Effendi jalani sidang etik pertama. Dalam putusannya, Majelis Sidang Kode Etik Polri memutuskan memberhentikan AKP Arifandi Effendi dari anggota Polri. Arifandi Effendi terbukti menerima setoran dana dari bandar narkoba. 3. Pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2000 perilaku dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif berupa A. Penempatan tempat khusus selama 30 hari. B. Diberhentikan tidak dengan hormat atau PDDH sebagai anggota Polri. Putusan serupa juga diberikan pada ex-Kanit 2 Sat Narkoba Aibtu Nasrul. Nasrullah juga dipecat tidak dengan hormat. Keduanya bahkan harus jalani penempatan khusus selama 30 hari. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif berupa A. Penempatan tempat khusus selama 30 hari. B. Pemberhentian tidak dengan hormat. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat sebagai tanda sahnya, selanjutnya ditandatangani oleh anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ex-Kasat Narkoba dan ex-Kanit 2 Polres Toraja Utara terbukti secara sah dan meyakinkan menerima setoran uang dari bandar narkoba. Setoran diberikan per pekan dengan nilai 10 juta rupiah yang berlangsung sejak Oktober hingga Desember 2025. Fakta yang kita dapat adalah bahwasannya kalau Aibtu N dia terbuka semuanya, dia ceritakan apa adanya termasuk apa yang dialami. Kemudian terhadap AKP AE dia tidak mengakui. Dia semua membantah, tapi kita bisa buktikan bahwasannya pertemuannya dengan bandar atas nama inisial O maupun A itu ada di Hotel Rotterdam. Kemudian penyerahan uang juga ada, termasuk pelepasan salah satu tersangka K yang ditangkap kembali dengan mengembalikan uang 8 juta. Artinya ada upaya-upaya dari Kasat atau AKP AE ini untuk menutupi fakta sebenarnya. Tapi keyakinan kita para ketua komisi dengan wakil ketua maupun komisi sidang lainnya Usai putusan, ex-Kasat Narkoba AKP Arifandi Effendi dan juga ex-Kanit 2 Sat Narkoba Aibtu Nasrul berikan waktu 3 hari untuk lakukan banding atas putusan tersebut sesuai Perpol nomor 7 tahun 2022. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Masih soal polisi, saudara, pemecatan tidak dengan hormat bagi ex-Kasat dan Kanit Narkoba Polres Toraja Utara menambah panjang kasus yang menjerat Korps Baju Coklat. Sebelumnya, sejumlah oknum polisi juga alami nasib sama, dipecat lantaran terlibat kasus. Ini jadi catatan sekaligus noda bagi Korps Bayangkara.
Namun kita cross check dengan saksi orang yang berada di TKP yang saat itu, ternyata orang itu Bribda MA ini dia pura-pura tidur, padahal dia melihat langsung terjadi pemukulan dan itu lumayan lama waktunya, sehingga kita tanya dan kita dalami lagi terkait proses pemukulannya itu. Nah, dari fakta yang didapat sehingga kita memutuskan, anggota komisi memutuskan untuk memberikan sanksi sesuai yang tadi kami bacakan. Yang sanksi etik yaitu dinyatakan sebagai perbuatan tercela, untuk saksi administratif kita kenakan PTDH karena memang itu saksi yang pantas karena menghilangkan nyawa daripada rekannya. Dan yang terakhir adalah pemecatan ex-Kasat Narkoba AKP Arifandi Effendi dan juga ex-Kanit 2 Sat Narkoba Toraja Utara Aibtu Nasrul. Keduanya terbukti menerima setoran dari bandar narkoba senilai lebih dari 100 juta rupiah. Kasus pemecatan Bribda Mesias Victor Siahaya, Bribda Firman, dan juga ex-Kasat Narkoba dan ex-Kanit 2 Sat Narkoba Toraja Utara di catatan kelam Polri. Kasus ini meninggalkan noda hitam bagi Korps Bayangkara. Tim Liputan Kompas TV. Masih soal kasus yang menjerat anggota Polri, Saudara. Usai kasus pemenjatan ex-Kasat dan Kanit Narkoba Toraja Utara, masih ada kasus anggota Polri yang kemungkinan akan hadapi sidang etik. Ibtu Nasrullah, tersangka kasus tewasnya remaja di Makassar karena letusan senjatanya. Ibtu Nasrullah kini telah berstatus tersangka dan menunggu nasib di sidang etik. Ini adalah Ibtu Nasrullah Muntu. Namanya menggema di tahun 2025 lalu. Pengungkapan kasus penculikan balita Bilkis membuat Kanit Reskrim Polsek Panakukang Makassar ini menuai banyak pujian bersama tim Jatanras Polrestabes Makassar. Ibtu Nasrullah menyelamatkan balita Bilkis Ramdhani dari sindikat penculikan dan ditemukan di wilayah suku Anak Dalam, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada bulan November 2025 lalu. Namun nasib berubah. 4 bulan berselang, Ibtu Nasrullah harus menerima kenyataan lain. Niat hati membubarkan aksi perang-perangan di jalan yang dilakukan sejumlah remaja jadi awal mula petaka. Seorang remaja, Betran Eko Prasetyo, terkena letusan senjata Nasrullah. Korban pun meninggal dunia meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan menaikkan status hukum kasus ini ke tahap penyidikan. Ibtu Nasrullah pun jadi tersangka kasus kematian remaja 18 tahun itu. Ya, megang pelaku begitu ya dengan veteran sambil mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah dilakukan tembakan peringatan, yang lain melarikan diri, hanya satu yang tertangkap si veteran tadi. Kemudian veteran berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Nah, setelah itu veteran kemudian almarhum dibawa ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit, dibantu dengan beberapa saksi yang ada di lapangan. Kami sampaikan juga bahwa dalam tahap penyidikan di tindak pidana umumnya sudah kami naikkan sidik perkaranya, dan yang bersangkutan Ibtu N sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu saja dari kami. Kini kasus yang menjerat Ibtu Nasrullah masih terus berjalan. Sidang etik dan pidana menunggu Ibtu Nasrullah ke depan. Nasib Ibtu Nasrullah kini menunggu hasil sidang etik. Tim Liputan. 31 kali beraksi, residivis kasus pencurian sepeda motor ditangkap Satreskrim Polresta Kendari. Simak informasi lengkapnya hanya di Kompas Pagi sesaat lagi.
Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, residivis kasus pencurian sepeda motor ditangkap tim Opsnal Satuan Reskrim Polresta Kendari. Pelaku yang sudah 31 kali melakukan aksi curanmor dihadiahi timah panas karena mencoba kabur dan melawan saat ditangkap. Usai dihadiahi timah panas, pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Dewa, berusia 22 tahun, harus menjalani perawatan medis akibat luka tembak di kaki bagian kanan. Polisi menembak kaki pelaku karena akan kabur dan melawan petugas saat akan ditangkap di rumahnya di Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Kendari Barat. Polisi bilang pelaku menjadi target operasi karena sudah 31 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor lintas provinsi. Pelaku terakhir beraksi di sebuah perumahan di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Pelaku bersama 2 orang rekannya yang masih buron melakukan pencurian sepeda motor yang tidak memakai kunci pengaman ganda. Penangkapannya itu diamankan oleh Besertu 7, seorang residivis, di mana residivis ini dia residivis begal, curanmor, surat keberatan, berhasil diamankan oleh Besertu 7. Saya juga ikut memimpin dalam kegiatan penangkapan. Di sini inisial D, kita sudah tetapkan tersangka, sudah lama kita incar. Kemudian saat dilakukan penangkapan, dia mengetahui keberadaan dan kedatangan kita. Saat kita mengamankan, dia melawan perlawanan, berupa melawan memukul anggota kita. Kemudian dia berusaha kabur, akhirnya kita berikan tindakan tegas dan terukur. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Kendari dan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. VJ Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. 3 pemuda yang mencuri muatan kapal karam di Buton, Sulawesi Tenggara ditangkap. Para pelaku sebelumnya diminta membantu mengambil barang milik penumpang kapal dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan aksinya. 3 pemuda ini hanya bisa pasrah saat digelandang tim Resmo Polres Buton. Dengan tangan terborgol, ketiganya duduk di depan barang bukti hasil curian puluhan liter minyak goreng dan sejumlah barang sembako yang disimpan di dalam karung. Barang tersebut merupakan muatan kapal KM Cahaya Alam yang karam di perairan Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan pada 3 Maret lalu. Kapal tersebut diketahui berlayar dari kota Bau-Bau menuju Pulau Binongko, Kabupaten Wakatobi, namun mengalami mati mesin dan akhirnya karam. Sebelum aksi pencurian dilakukan, muatan kapal diamankan di salah satu rumah warga di Kecamatan Lapandewa. Awalnya, ketiga pelaku diminta oleh salah satu penumpang untuk membantu mengambilkan barang miliknya. Setelah mengetahui lokasi penyimpanan muatan kapal, para pelaku lalu menyusun rencana pencurian. Aksi pelaku terungkap setelah pemilik rumah yang jadi tempat penyimpanan barang merasa curiga. Dari hasil lidikan,
polisi akhirnya menangkap ketiga pelaku. Tim Resmob Satreskrim Polres Buton bekerja sama dengan personel Polsek 8 Dewa telah berhasil mengungkap tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian dan pemberatan yang dilakukan oleh 3 orang pelaku, di mana modus dari 3 orang pelaku ini, mereka mengambil barang-barang yang sebelumnya barang tersebut berasal dari kapal yang karam, kemudian oleh nakoda kapal mengambil barang tersebut dan menyimpan dalam sebuah rumah di pinggir pantai. Namun ketiga pelaku ini tanpa sepengetahuan dari nakoda maupun ABK kapal, mereka mengambil barang-barang tersebut. Ketiga pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres Buton. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Devriat Noneke, Kompas TV Buton, Sulawesi Tenggara. Keinformasi lain, Saudara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sitaro menahan tersangka baru kasus dugaan korupsi pembangunan ruang kelas SMA Negeri 1 Siau Timur tahun anggaran 2022. Tersangka yang ditahan berinisial MP merupakan perwakilan dari CV Ibrian Jaya Pratama. MP ditahan selama 20 hari 29 Maret 2026 mendatang di Rutan Kelas 2A Manado. Selain MP, Kejari Kepulauan Sitaro sebelumnya telah menetapkan 1 tersangka lainnya berinisial IKM selaku pejabat pembuat komitmen dugaan korupsi pembangunan ruang kelas SMA Negeri 1 Siau Timur tahun anggaran 2022. MP ini sebenarnya adalah pihak swasta yang mengatasnamakan perusahaan CV Ibrian, ya. Dia selaku perwakilan yang menandatangani kontrak, kemudian dia yang ngambil pembayaran dari pencairan tersebut, di mana pencairan tersebut sebagian ditransfer ke tersangka IKM untuk pelaksanaan pekerjaan dan sisa anggarannya digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Gerombolan paus pilot terdampar di perairan dangkal Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Puluhan ekor paus pilot yang terdampar ini sempat menjadi tontonan warga di sekitar perairan desa Fuafuni, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah warga dan polisi berupaya menggiring paus kembali ke lautan dalam. Sejumlah paus pun mati dan terseret ke pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Australia ini. Warga di pedalaman di Kupang, Nusa Tenggara Timur kini bisa menikmati air bersih di kampung mereka. Bantuan pembangunan sumur bor membuat warga tak lagi kesulitan mendapatkan air bersih. Personel Korem 161 Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur harus menempuh medan sulit untuk sampai ke Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka tak sedang latihan, tapi tengah menuju daerah tersebut untuk melihat bantuan pembangunan sumur bor bagi warga setempat. Butuh 1 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang buruk sebelum akhirnya tiba di lokasi. Korem 161 Wirasakti bersama Pemda setempat pun meresmikan bantuan ini. Sumur bor dengan pompa hidram ini akan jadi penyuplai air bersih bagi sekitar 800 warga dari 200 kepala keluarga di daerah tersebut. Ada dari Mandiri ada dua titik. Kemarin sudah kita resmikan 1 dan sekarang di sini 1. Kemudian bantuan Bapak Kasat 1 yang ada di Panti Asuhan Luis di Panti Asuhan juga dengan masyarakat. Kemudian saya sampaikan bahwa untuk Korem ini bekerja sama dengan BUMN dan teman-teman kita di jajaran itu sudah ada 97 titik sumur bor yang ada di NTT ditambah 3 100. Kalau dengan pompa hidra seluruhnya kita wilayah NTT itu sudah 110-an, 110 sekian Pak Bupati. Ini kolaborasi seperti ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah, oleh pihak swasta, oleh pihak perbankan supaya hal-hal seperti ini bisa dikolaborasikan secara baik, dikerjakan secara bersama-sama yang pastinya untuk kepentingan masyarakat, menjawab kebutuhan masyarakat. Dan ke depan lagi jikalau masih dimungkinkan
ada pihak BRI, Bank NTT, Bank Mandiri. Kalau ada CSR, karena setiap tahun itu diberikan. Ya, ini satu wilayah atau satu tempat yang sebenarnya sama seperti wilayah lain juga yang membutuhkan pelayanan bersih. Sumur bor ini merupakan satu dari 110 sumur bor dan pompa hidram yang telah dibangun TNI bersama salah satu bank BUMN. Harapannya, sumur bor ini jadi solusi ketersediaan air bagi warga di pedalaman Kupang. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Harga sejumlah bahan pangan mulai melonjak jelang Lebaran. Harga cabai jadi yang paling tinggi di sejumlah daerah. Kami hadirkan informasinya hanya di Kompas Pagi usai jeda. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Dokter dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, saya Hendra Bakti. Saudara, harga cabai dan tomat mengalami kenaikan di Pasar Pak Baeng-Baeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Harga cabai kini mencapai Rp70.000 per kilogram, sementara tomat dijual Rp11.000 per kilogram. Harga cabai masih mahal. Cabai dijual di kisaran Rp70.000 per kilogram atau naik Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Selain cabai, harga tomat juga merangkak naik. Tomat dijual Rp11.000 per kilogram dari sebelumnya Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogram. Harga bahan pokok lainnya seperti kentang dan wortel relatif stabil. Kentang dijual Rp15.000 per kilogram dan wortel Rp8.000 per kilogram. Pedagang bilang naiknya harga cabai dan tomat lantaran tingginya permintaan di bulan Ramadan hingga mendekati Lebaran. Meski harga naik, penjualan tetap ramai. Harganya lombok kecil, itu sampai 70.000 sekarang. Dulu berapa harganya? Dulu dia main sekitaran 45-50. Kalau kenaikan sejak kapan Pak mulai? Kenaikan sejak 3 minggu yang lalu. Berarti memasuki Ramadan? Iya. Itu kalau naik begini biasanya faktor apa Pak? Harga? Mungkin faktor momentum ya menjelang Ramadan. Kalau cuaca? Tidak aja. Nggak masalah aja. Oh, banyak permintaan. Iya. Lebaran. Selain lombok apa lagi yang paling naik? Kalau untuk hari ini yang naik itu dia tomat. Harganya itu dia 11.000 1 kilo sekarang. Harga cabai rawit di Pasar Mardika Ambon juga mulai merangkak naik. Harga cabai kini mencapai Rp120.000 hingga Rp125.000 per kilogram. Kenaikan cukup signifikan terjadi pada harga cabai dari sebelumnya di kisaran Rp80.000. Naiknya harga cabai yang mencapai Rp120.000 hingga Rp125.000 per kilogram karena pasokan dari Surabaya dan Makassar belum tersedia. Pedagang hanya menjual cabai lokal yang dipasok dari sentra pertanian di Masohi, Pulau Seram, dan Namlea, Pulau Buru. Sementara harga dari pemasok berkisar Rp90 hingga Rp100.000. Sekarang udah jual 120. Ambil dari pedagang lagi. Oke, siap. Karena kirinya lagi kosong. Ini kalau kiri begini dari lokal punya. Dari lokal. Kemarin Mas kita jual 80. Bolong kayaknya pagi.
Kalau dari luar kayak dari Makassar, kayaknya saya nggak ada. Karena cuma aja di dari Serap ini. Apa? Masuk gitu. Naiknya harga cabai turut dikeluhkan pembeli. Menyiasati, mereka mengurangi jumlah pembelian. Meski terjadi kenaikan pada cabai rawit, namun komoditi lain seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai keriting masih tergolong stabil. Iya, sekarang 8.000 ya. Lagi naik ya, Ibu? Iya. Tetap beli. Tetap beli. Sama seperti di Ambon, harga cabai rawit di pasar Wamanggu, Kabupaten Merauke juga mengalami lonjakan. Harga cabai rawit tembus Rp120.000 per kilogram. Harga cabai rawit di pasar Wamanggu, Merauke melonjak naik. Cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp90 hingga Rp100.000 per kilogram, kini naik Rp110 hingga Rp120.000 per kilogram. Naiknya harga dipicu kurangnya pasokan dari petani cabai. Pedagang berharap pasokan cabai dari petani kembali normal hingga jelang Lebaran. 110, 120 lah kisaran eceran segitu. Kemarin 100.000 jualnya ecernya. Hari ini 110, 120 lah ecernya. Ya kelangkaan barang. Kalau barang yang kurang kan otomatis harganya biasanya meningkat toh, naik. Kalau di sini pasaran kalau banyak ya turun, tergantung hasil panennya petaninya. Atau kalau lagi banyak kan biasanya turun harganya. Tapi kalau hari-hari raya kalau stoknya kurang ya otomatis naik lah. Biasa kalau lebaran ya begitu. Ke informasi lain, Saudara, pemerintah Kota Makassar menggelar Malam Nuzulul Quran di Masjid Al-Markas Al-Islami. Momentum turunnya Al-Quran dijadikan sebagai pengingat bagi ASN untuk memperkuat integrasi dan semangat pelayanan dengan religius. Suasana hikmat menyelimuti peringatan Malam Nuzulul Quran yang digelar pemerintah Kota Makassar. Acara dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, dan Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham, bersama jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD, serta camat sekota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, bilang Nuzulul Quran bukan sekedar seremoni tahunan, namun mengajak pegawai pemerintah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman moral dalam menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat. Acara ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa saling berbagi, saling mengisi, karena kita tahu dan sadar betul bahwa perhatian kita kepada seluruh warga Kota Makassar harus kita curahkan lebih maksimal lagi. Dan pada hari ini kita sengaja mengundang seluruh anak-anak panti yang hadir, kurang lebih 3.000 orang yang hadir untuk bersama-sama hadir melaksanakan kegiatan buka puasa, pemberian santunan, dan juga dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Selain tausiah agama, acara juga dirangkaikan pemberian santunan kepada anak yatim piatu, serta bantuan untuk pengurus masjid di Kota Makassar. Bantuan ini sebagai wujud kepedulian sosial pemerintah di bulan suci Ramadan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Coto Makassar atau Palu Coto merupakan hidangan tradisional Makassar. Kuliner khas Kota Daeng ini kerap dijadikan menu berbuka puasa. Rasa kuahnya yang khas, segar, dan nikmat, apalagi jika disantap saat masih hangat. Kuah coto Makassar dikenal karena lesat dan kaya akan rempah. Bumbu coto menghasilkan warna kuah yang agak gelap namun wangi. Kuah coto yang hangat berisi potongan daging sapi empuk dengan beragam pilihan seperti daging, paru, hati, jantung, lemak, pipi, dan lidah sapi. Hidangan ini biasanya disajikan dengan ketupat atau buras. Sebagai pelengkap, kuah coto diberi bawang goreng, daun bawang, perasan jeruk nipis, kecap manis, dan sambal pedas. Coto ini kan memang memfilosofikan memang budaya dari Makassar tersebut ya Kak ya. Kemudian juga kami menyediakan di sini berbagai macam isian, mulai dari paru, kemudian ada hati, lalu juga ada dagingnya Kak, seperti itu. Jadi pilihannya banyak sekali. Ya, untuk temannya ini apa, Chef, kalau makan coto? Pasti makannya biasanya pakai lontong atau ketupat ya Kak ya, gitu.
Kemudian untuk bumbu sebenarnya apa saja sih yang dasar itu? Bumbu dasarnya di sini kembali lagi seperti pada coto pada umumnya, seperti ada lengkuasnya, kemudian ada kacang, kemiri, seperti itu. Tak hanya di warung, selama Ramadan, Coto Makassar juga merambah rumah makan, hotel hingga restoran. Pesanan dari pengunjung yang ingin berbuka puasa dengan Coto Makassar menjadi alasan. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Tawuran terjadi di Liga Brasil, imbasnya 23 pemain menerima kartu merah. Simak informasi olahraga ini di segmen selanjutnya dalam Kompas Pagi sesaat lagi. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Paruh terakhir dalam Kompas Pagi, Saudara. Kita simak informasi berikutnya. 3 pemuda yang mencuri muatan kapal karam di Buton, Sulawesi Tenggara ditangkap. Para pelaku sebelumnya diminta membantu mengambil barang milik penumpang kapal dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan aksinya. 3 pemuda ini hanya bisa pasrah saat digelandang tim Resmo Polres Buton. Dengan tangan terborgol, ketiganya duduk di depan barang bukti hasil curian puluhan liter minyak goreng dan sejumlah barang sembako yang disimpan di dalam karung. Barang tersebut merupakan muatan kapal KM Cahaya Alam yang karam di perairan Desa Burangasi, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan pada 3 Maret lalu. Kapal tersebut diketahui berlayar dari kota Bau-Bau menuju Pulau Binongko, Kabupaten Wakatobi, namun mengalami mati mesin dan akhirnya karam. Sebelum aksi pencurian dilakukan, muatan kapal diamankan di salah satu rumah warga di Kecamatan Lapandewa. Awalnya, ketiga pelaku diminta oleh salah satu penumpang untuk membantu mengambilkan barang miliknya. Setelah mengetahui lokasi penyimpanan muatan kapal, para pelaku lalu menyusun rencana pencurian. Aksi pelaku terungkap setelah pemilik rumah yang jadi tempat penyimpanan barang merasa curiga. Dari hasil lidikan, polisi akhirnya menangkap ketiga pelaku. Tim Resmob Satreskrim Polres Buton bekerja sama dengan personel Polsek Lapandewa telah berhasil mengungkap tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian dan pemberatan yang dilakukan oleh 3 orang pelaku, di mana modus dari 3 orang pelaku ini mereka mengambil barang-barang yang sebelumnya barang tersebut berasal dari kapal yang karam, kemudian oleh nakoda kapal mengambil barang tersebut dan menyimpan dalam sebuah rumah di pinggir pantai. Namun ketiga pelaku ini tanpa sepengetahuan dari nakoda maupun ABK kapal, mereka mengambil barang-barang tersebut. Ketiga pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polres Buton. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Devriat Noneke, Kompas TV Buton, Sulawesi Tenggara. Residivis kasus pencurian sepeda motor ditangkap tim Opsnal Satuan Reskrim Polresta Kendari. Pelaku yang sudah 31 kali melakukan aksi curanmor dihadiahi timah panas karena mencoba kabur dan melawan saat ditangkap. Usai dihadiahi timah panas, pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Dewa, berusia 22 tahun, harus menjalani perawatan medis akibat luka tembak di kaki bagian kanan. Polisi menembak kaki pelaku karena akan kabur dan melawan petugas saat akan ditangkap di rumahnya di Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Kendari Barat. Polisi bilang pelaku menjadi target operasi karena sudah 31 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor lintas provinsi.
Pelaku terakhir beraksi di sebuah perumahan di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Pelaku bersama 2 orang rekannya yang masih buron melakukan pencurian sepeda motor yang tidak memakai kunci pengaman ganda. Penangkapannya itu diamankan oleh Busur 77, seorang residivis, di mana residivis ini dia residivis begal, curanmor, surat keberatan, berhasil diamankan oleh Busur 77. Saya juga ikut memimpin dalam kegiatan penangkapan. Di sini inisial D, kita sudah tetapkan tersangka, sudah lama kita incar. Kemudian saat dilakukan penangkapan, dia mengetahui keberadaan dan kedatangan kita. Saat kita mengamankan, dia melawan perlawanan, berupa melawan memukul anggota kita. Kemudian dia berusaha kabur, akhirnya kita berikan tindakan tegas dan terukur. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Kendari dan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. VJ Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi selanjutnya, ex-Kasat Narkoba dan juga Kanit 2 Satres Narkoba Polres Toraja Utara dipecat tidak dengan hormat. Keduanya diberhentikan jadi anggota Polri setelah terbukti menerima setoran dari bandar narkoba. Kasus setoran bandar narkoba ke anggota Polri di Toraja Utara, Sulawesi Selatan jalani sidang etik di Polda Sulawesi Selatan 10 Maret 2026 kemarin. Terdakwa ex-Kasat Narkoba AKP Arifandi Effendi dan juga ex-Kanit 2 Sat Narkoba Aibtun Nasrul. Ex-Kasat Narkoba AKP Arifandi Effendi jalani sidang etik pertama. Dalam putusannya, Majelis Sidang Kode Etik Polri memutuskan memberhentikan AKP Arifandi Effendi dari anggota Polri. Arifandi Effendi terbukti menerima setoran dana dari bandar narkoba. 3. Pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2000 perilaku dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif berupa A. Penempatan tempat khusus selama 30 hari. B. Diberhentikan tidak dengan hormat atau PDDH sebagai anggota Polri. Putusan serupa juga diberikan pada ex-Kanit 2 Sat Narkoba Aibtun Nasrul. Nasrullah juga dipecat tidak dengan hormat. Keduanya bahkan harus jalani penempatan khusus selama 30 hari. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif berupa A. Penempatan tempat khusus selama 30 hari. B. Pemberhentian tidak dengan hormat. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat sebagai tanda sahnya, selanjutnya ditandatangani oleh anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ex-Kasat Narkoba dan ex-Kanit 2 Polres Toraja Utara terbukti secara sah dan meyakinkan menerima setoran uang dari bandar narkoba. Setoran diberikan per pekan dengan nilai 10 juta rupiah yang berlangsung sejak Oktober hingga Desember 2025. Fakta yang kita dapat adalah bahwasannya kalau Aib2N dia terbuka semuanya, dia ceritakan apa adanya termasuk apa yang dialami. Kemudian terhadap AKP AE dia tidak mengakui, dia semua membantah, tapi kita bisa buktikan bahwasannya pertemuannya dengan bandar atas nama inisial O maupun A itu ada di Hotel Rotterdam. Kemudian penyerahan uang juga ada, termasuk pelepasan salah satu tersangka K yang ditangkap kembali dengan mengembalikan uang 8 juta. Artinya ada upaya-upaya dari Kasat atau AKP AE ini untuk menutupi fakta sebenarnya. Tapi keyakinan kita para ketua komisi dengan wakil ketua maupun komisi sidang lainnya Usai putusan, ex-Kasat Narkoba AKP Arifandi Effendi dan juga ex-Kanit 2 Sat Narkoba Aibtun Nasrul berikan waktu 3 hari untuk lakukan banding atas putusan tersebut sesuai Perpol nomor 7 tahun 2022. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Masih soal kasus yang menjerat anggota Polri, usai kasus pemecatan ex-Kasat dan Kanit Narkoba Toraja Utara, masih ada kasus anggota Polri yang kemungkinan akan hadapi sidang etik. Aibtun Nasrullah, tersangka kasus tewasnya remaja di Makassar karena letusan senjatanya. Aibtun Nasrullah kini telah berstatus tersangka dan menunggu nasib di sidang etik.
Ini adalah Ibtu Nasrullah Muntu. Namanya menggema di tahun 2025 lalu. Pengungkapan kasus penculikan balita Bilqis membuat Kanit Reskrim Polsek Panakukang Makassar ini menuai banyak pujian bersama tim Jatanras Polrestabes Makassar. Ibtu Nasrullah menyelamatkan balita Bilqis Ramdhani dari sindikat penculikan dan ditemukan di wilayah suku Anak Dalam, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada bulan November 2025 lalu. Namun nasib berubah. 4 bulan berselang, Ibtu Nasrullah harus menerima kenyataan lain. Niat hati membubarkan aksi perang-perangan di jalan yang dilakukan sejumlah remaja jadi awal mula petaka. Seorang remaja, Betran Eko Prasetyo, terkena letusan senjata Nasrullah. Korban pun meninggal dunia meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan menaikkan status hukum kasus ini ke tahap penyidikan. Ibtu Nasrullah pun jadi tersangka kasus kematian remaja 18 tahun itu. Megang pelaku begitu ya dengan veteran sambil mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah dilakukan tembakan peringatan, yang lain melarikan diri, hanya satu yang tertangkap si veteran tadi. Kemudian veteran berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Nah, setelah itu veteran kemudian almarhum dibawa ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit, dibantu dengan beberapa saksi yang ada di lapangan. Kami sampaikan juga bahwa dalam tahap penyidikan di tindak pidana umumnya sudah kami naikkan sidik perkaranya, dan yang bersangkutan Ibtu N sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu saja dari kami. Kini kasus yang menjerat Ibtu Nasrullah masih terus berjalan. Sidang etik dan pidana menunggu Ibtu Nasrullah ke depan. Nasib Ibtu Nasrullah kini menunggu hasil sidang etik. Tim Liputan. Kami tutup Kompas Pagi sampai di sini, saudara. Saya Indra Bakti, terima kasih telah menyaksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda, sehat selalu dan sampai jumpa.